Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan dan mengumpulkan kita di sebuah majelis di antara majelis-majelis ilmu, yang kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga duduknya kita di tempat yang mulia ini dalam rangka talabul ilmi ini menjadi sebab yang kemudian nanti kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa kita aturkan kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, kemudian juga para sahabat, kemudian juga orang-orang yang mereka senantiasa berpegang teguh dengan petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam hingga akhir dari kehidupan mereka di dunia. Hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pelajaran kita yaitu sirah nabawiyah atau sejarah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan terakhir kita telah membahas di antara peristiwa atau sisi lain yang terjadi ketika perang Khaybar, yaitu perang Khaybar ini adalah peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi yang mereka tinggal di Khaybar. Di antara peristiwa yang terjadi ketika itu adalah datangnya atau kembalinya orang-orang muhajirin dari Habasyah yang mereka kemudian datang ke kota Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga yang lain yang akan kita pelajari pada malam hari ini adalah di antara peristiwa yang terjadi ketika perang Khaybar, ini setelah perang Khaybar tentunya, adalah muhawalatu qatlin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu percobaan atau upaya untuk membunuh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, penulis daripada kitab ini Syekh Muhammad Al-Khamis, Utsman bin Muhammad Al-Khamis hafizahullah taala, dalam kitab beliau ini yang berjudul Kunuz As-Sirah. Beliau
mengatakan, wa fi hadhihi al-ghazwah summa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, pada peperangan ini, yaitu perang Khaybar, telah terjadi kepada diri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam diracuni oleh seorang wanita. Wadhalika annahu ahdat lahu Zainab bintul Harith al-Yahudiyah, yang mana ketika itu seorang wanita, dan dia adalah wanita Yahudi yang bernama Zainab bintul Harith, wa hiya imra'atu Salam bin Mushkim, dan dia adalah istri daripada Salam bin Mushkim. Salam bin Mushkim inilah salah satu tokoh Yahudi ya di Khaybar, dan dia juga terbunuh ya. Dan Zainab ini ya, Zainab bintul Harith ini ya, dan dia adalah saudaranya ya Marhab yang sudah kita ceritakan ya. Ini juga tokoh Yahudi yang dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib ketika perang Khaybar ya. Ini adalah tokoh atau pahlawan mereka. Wanita ini memberikan hadiah kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam syatan masywiyatan qad sammatha. Wanita Yahudi ini memberikan hadiah kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu kambing panggang ya, syatan masywiyah, kambing ya yang dipanggang, yang mana kambing tersebut telah diberikan racun padanya ya. Jadi wanita tersebut membubuhi kambing tersebut dengan racun. Kemudian wasalat ayyul lahmi ahabbu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita ini ya, Zainab bintul Harith yang memberikan racun pada kambing panggang ini ya, dia bertanya, bagian daging mana itu yang disukai oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi wanita tersebut dia bertanya kepada sahabat-sahabat Nabi ya, daging bagian mana yang itu paling disukai oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari daging kambing. Qalu ad-dira. Maka para sahabat ketika itu ya, mereka mengatakan bahwasanya bagian daging kambing atau tubuh kambing yang itu paling disukai oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah ad-dira. Ya, ad-dira ini adalah kaki bagian depan. Fa'aktsarat min as-summi fi ad-dira. Maka wanita tersebut ya, Zainab bintul Harith ini, kemudian dia setelah dia mengetahui bahwasanya bagian yang paling disukai oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah az-zira, yaitu kaki bagian depan, maka bagian kaki tersebut diberikan racun yang jumlahnya tidak sedikit. Ya, dibanyakin bagian tersebut ya akan racunnya. Ya, jadi kambing tersebut ya seluruhnya diberikan racun. Tapi bagian dhira ini, bagian yang akan diberikan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, itu racunnya diperbanyak. Ya. Racunnya diperbanyak. Falamma intahasha Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarahu ad-dhira bi annahu masmum. Maka setelah ad-dhira ini, kaki bagian depan yang itu ya bagian yang paling disukai oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, setelah diberikan kepada Nabi, dihidangkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak sendiri ketika itu, ada sahabat-sahabat yang lain juga ya. Kemudian dihidangkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka mulailah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyantap akan hidangan tersebut.
Dan ini juga hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dalil ya bahwasanya bolehnya kita memakan itu sesembelihan ya ahlul kitab, ya al-yahud wal nasara. Ya, Nabi SAW memakan sembelihan dari orang Yahudi tersebut. Kemudian setelah bagian tersebut digigit oleh Nabi yang mulia SAW, mulai Nabi menyantap kambing panggang tersebut, ya. Maka ketika itu ad-dira, bagian kaki depan yang itu dimakan oleh Nabi yang mulia SAW, ini yang paling disukai Nabi. Dia berbicara, ya. Dhira tersebut dia ya berbicara. Maka kata Syekh di sini, wa hadhihi ayatun min Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, tentu ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara mukjizat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi dhira tersebut dia mengabarkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bi annahu masmun, bahwasanya dia tersebut telah diberikan racun. Ya. Diberikan racun. Fala fadal akalah, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan akan daging yang telah ya beliau kunyah tersebut. Ya, ada ya beberapa yang ya tentu sudah masuk dan itu berpengaruh. Ya, namun yang masih dikunyah Nabi ketika itu dibuang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi tahu bahwasanya dhira tersebut atau kambing panggang tersebut ya itu diberikan racun atau diberi racun. Kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, ijma'u li man minal yahud. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi ya mengatakan kepada para sahabat kepada ketika itu, kumpulkan kepadaku, yaitu mereka orang-orang Yahudi. Ya. Kumpulkan kepadaku. Ya, karena orang-orang Yahudi ketika itu telah takluk. Ya, mereka telah kalah dalam perang Khaybar. Fajumi'u lahu faqala lahum, maka kemudian orang-orang Yahudi ini dikumpulkan. Ya. Kemudian mereka dikumpulkan, setelah itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, faqala lahum inni sa'ilukum an syai' fal antum sadiquni fi. Aku bertanya kepada kalian tentang sesuatu, ya, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian akan jujur kepadaku? Apakah kalian akan berkata jujur kepadaku? Akan menjawab dengan jawaban yang benar? Qalu na'am ya Abul Qasim. Iya. Ya, tentu ya Abul Qasim. Ini kunyah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tentu kami akan jujur kepadamu wahai Abu Al-Qasim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, ya. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Man abukum?" Siapa bapak kalian? Ya. Kemudian kata mereka, orang-orang Yahudi ini mereka menjawab, qalu abuna fulan. Ya Rasulullah, ayah kami atau bapak kami fulan. Ya, mereka sebutkan ya tentang ya, siapa orang tua mereka. Kemudian kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kadzabtum, kalian berdusta. Abukum fulan. Ya, aku tahu, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ayah kalian itu fulan. Ya. Jawaban yang pertama tadi itu tidak benar. Kalian telah berbohong. Ini diantara ya, sifat orang-orang Yahudi. Ya. Kemudian mereka mengatakan, qalu sadaqta, engkau benar ya Rasulullah. Ya. Yang benar ya orang tua kami fulan. Ya, sebagaimana yang kau sebutkan tadi. Ya. Kemudian kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi kembali bertanya kepada mereka,
Ya. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Hal antum shadiqi ya an syai'in in sa'altukum an?" Apakah kalian akan benar-benar akan jujur kepadaku? Ya, apakah kalian benar-benar akan menjawab dengan jawaban yang benar, jawaban yang sebenarnya apabila kembali aku bertanya kepada kalian? Qalu na'am ya Abul Qasim. Ya tentu ya Abul Qasim, kami akan menjawab pertanyaanmu ya dengan jawaban yang benar. Wa in kadzabnaka arafta kadzibana kama araftahu fi abina. Kami tidak mau berbohong wahai Abul Qasim. Ya, kami tidak mau berbohong karena kalau sekiranya kami berbohong, maka engkau tentu akan mengetahui akan kebohongan kami. Seperti pertanyaan sebelumnya, engkau bertanya tentang ayah kami jawab fulan, ternyata engkau bantah dan engkau mengetahui siapa ayah kami. Ya, kami tidak mau ya kami kembali berbohong. Itu jawaban mereka. Kemudian faqala sallallahu alaihi wasallam, man ahlun nar? Kemudian kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, siapa mereka penghuni neraka? Kemudian mereka mengatakan, orang-orang Yahudi yang mengatakan, qalu nakunu fiha yasiran thumma tukhlifunana fiha. Kemudian mereka menjawab, orang-orang Yahudi ini, ya mereka menjawab, ya kata mereka, ahlu neraka atau penduduk neraka, ya mereka mengatakan kami nanti akan ya masuk ke dalam neraka sebentar, ya kemudian kami akan dikeluarkan, ya akan digantikan oleh kalian. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yakhsa'u fiha fa wallahi la nukhlifukum fiha abadan. Ya, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi membantah akan ya keyakinan mereka, ya dan ini keyakinan mereka. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya firmankan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat ke-80, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah." Ya mereka mengatakan kami tidak akan disentuh neraka kecuali hanya ya dalam waktu yang sebentar. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya duduklah kalian di dalam api neraka. Ya, maka demi Allah kami tidak akan pernah menggantikan kalian di dalam api neraka tersebut. Ya. Karena tentu orang-orang yang beriman, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tempat kembalinya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Sumakal. Kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya. Ya, ini diantara ya akan kecerdasan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada dalam satu kondisi tertentu Nabi tidak langsung to the point. Ya, Nabi bertanya itu ya sedikit-sedikit. Ya. Kemudian kata Nabi, hal antum shadiqi an syai'in in sa'altukum an? Apakah kalian akan jujur kepadaku ketika aku akan bertanya kepada kalian dengan sesuatu atau tentang sesuatu? Qalu na'am. Iya tentu ya Rasulullah, kami akan jujur kepadamu. Kami akan jawab akan pertanyaanmu. Kemudian kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, aja'altum fi hadhihi syah summan? Aku bertanya kepada kalian, ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang-orang Yahudi ini, apakah kalian memberikan racun kepada daging yang kemudian dihidangkan kepada aku ini? Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian masuk kepada intinya. Apakah kalian wahai orang-orang Yahudi ya memberikan racun kepada hidangan kambing ini kepada kami? Ya. Qalu na'am. Iya ya Rasulullah. Ya, orang-orang Yahudi ini mengaku bahwasanya ya mereka mengakui apa yang mereka perbuat tersebut. Bahwasanya mereka telah meletakkan racun di kambing ya panggang tersebut. Ya. Kemudian kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Fa hamalakum ala dzalik?" Kenapa kalian melakukan itu semua? Ya. Apa alasan kalian? Kenapa kalian memberikan racun kepada ya daging tersebut? Ya.
kenapa kalian memberikan kepadaku daging dzira' tadi, tetapi daging tersebut telah diberikan racun. Qalu, kemudian mereka mengatakan, aradna in kunta kadziban nastarihu min. Kemudian orang-orang Yahudi yang mereka mengatakan alasan mereka kenapa mereka memberikan atau membubuhi racun di kambing panggang tersebut. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami ingin membuktikan kalau sekiranya engkau adalah seorang pendusta, engkau mengaku seorang nabi, engkau mengaku seorang rasul, sekiranya engkau berdusta, engkau berbohong, maka kami akan istirahat dengan itu semua. Artinya apa? Kami akan puas, kami tidak akan terganggu lagi dengan dakwahmu. Karena apa? Karena engkau telah terbunuh dengan racun tersebut. Kalau engkau berdusta, ternyata agama yang engkau bawa adalah agama yang tidak benar, maka kami tentu akan tenang. Kami tidak kembali lagi terusik dengan dakwahmu. Wa in kunta nabiyyan lam yadurruk. Akan tetapi jika engkau benar, engkau adalah seorang nabi, jadi kata orang Yahudi tersebut, apabila jika benar engkau seorang nabi, maka racun tersebut tidak akan membahayakanmu. Engkau pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini alasan mereka, orang-orang Yahudi tersebut, kenapa mereka meracuni Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalnya Nabi seorang pendusta, maka akan selesai. Tapi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang benar, dia betul adalah seorang nabi, maka tentu dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin Bapak Ibu rahimana wa rahimakumullah, setelah itu waji'a bil mar'ah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wanita yang menghadiahkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kambing panggang tadi yang telah dibubuhi racun tadi, kemudian didatangkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil wanita tersebut, yaitu Zainab bintul Harith. Didatangkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa qalat, ditanya wanita tersebut kenapa dia meracuni Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia memberikan hidangan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kambing panggang, tapi kambingnya diberikan racun. Maka wanita tersebut menjawab, aradtu qatlak. Aku ingin membunuhmu ya Rasulullah. Dia memberikan racun kepada daging tersebut, tujuannya adalah apa? Untuk membunuh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Untuk membunuh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini pengakuan dari wanita tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makan Allah liyusallidaki alayya. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan memberi kemampuan kepadamu untuk membunuhku. Qalu ala naqtuluha, qala la. Kemudian para sahabat ketika itu karena mereka marah, kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, apakah kita kisos wanita tersebut? Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, la, jangan. Kemudian walam yata'arad laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghukum akan wanita tersebut. Wa fi ba'd riwayat, akan tetapi dalam riwayat yang lain, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qatalaha. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya wanita tersebut itu dikisos, jadi diberikan hukuman. Wa dzalika annahu qad akala ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam Bishr bin al-Barra famata min as-sum. Yang mana ketika itu ketika Nabi diberikan atau dihidangkan kambing beracun tadi, yang ketika itu makan bukan hanya Bishr, bukan hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat-sahabat yang lain yang memakan. Di sini disebutkan adalah Bishr bin al-Barra. Dia juga ikut makan. Kemudian setelah itu dia meninggal dunia karena karena racun tersebut. Jadi sahabat Bishr bin al-Barra ketika itu setelah dia makan, sebenarnya dia ini
merasakan kalau itu adalah agak aneh, ya daging tersebut terasa aneh, sebenarnya dia sudah merasakan, tapi dia tidak mungkin untuk mengeluarkan ya makanan yang dia kunyah ketika itu dia keluarkan begitu saja, sedangkan di hadapannya ada nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang sedang apa? Menyantap daging yang sama. Ini adab yang mulia dari sahabat ya radhiyallahu taala anhu. Itu tidak mungkin dia memutahkan makanan ya padahal dia sudah merasa agak aneh. Ya, ini adab yang luar biasa dari Bishr bin Al-Barra. Yang kemudian beliau ya meninggal dunia karena ya racun tersebut. Lalu kemudian ya wanita tersebut ya sebenarnya pada awalnya dia tidak dihukum oleh Nabi karena ketika itu ada sahabat yang meninggal karena racun yang diberikan, maka kemudian wanita tersebut ya diberikan hukuman ya oleh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi wanita tersebut juga dibunuh. Kemudian wajah fi sahih anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi marad mautih. Ini disebutkan ya bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan ini kisah di akhir hayat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada ya istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha ya, yang mana kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan ma azalu ajidu alam at-ta'amil ladzi akaltu bi Khaybar fahada awan qita'i abhari min dzalika sum. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi bercerita kepada Aisyah ya radhiyallahu taala anha, ini ketika Nabi ketika itu sakit, ya ini termasuk detik-detik akhir di hayat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, ya Aisyah, ya aku tetap merasakan sakit akibat makanan yang aku makan ketika perang Khaybar. Ya. Jadi dampak dari racun tersebut masih terasa oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, meskipun ketika itu dagingnya dimuntahkan oleh Nabi, dikeluarkan oleh Nabi, tapi ada ya beberapa itu yang masuk ya ke dalam, itu pun Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan itu masih terasa. Ya padahal ini peristiwa ini terjadi pada tahun ya ke-7 ya Hijriah. Ya. Dan itu kurang lebih ya 3 sampai 4 tahun. Ya itu masih terasa pada diri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi mengatakan kepada Aisyah, ya aku masih tetap merasakan ya sakit ya akibat ya makan ya daging kambing yang beracun tersebut di Khaybar. Fa hadza awana inqita'i abhari min dzalika sum. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ini ya saatnya aku ya merasakan ya bagaimana seakan-akan urat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam terputus ya karena pengaruh ya atau dampak dari racun tersebut. Kemudian ya qala Zuhri fatufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahidan, dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia ya dalam keadaan syahid ya karena ya di antara sebabnya masih ada pengaruh dari racun yang itu diberikan oleh orang Yahudi tersebut ya. Kata para ulama ya, di antaranya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ya, kenapa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam meninggal ya, dan di antara penyebabnya adalah karena racun tersebut ya, karena Allah Subhanahu wa taala ingin menganugerahkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam asy-syahid ya, meninggal dalam keadaan syahid. Ya, inilah cita-cita yang banyak dicita-citakan oleh sahabat-sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pengaruh daripada racun tersebut ya itu masih terasa pada diri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya. Hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya ini di antara peristiwa yang terjadi ya ketika perang Khaybar ya, ketika peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi yang ketika itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya diberikan racun oleh mereka. Inilah hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya bagaimana perjuangan yang luar biasa ya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya.
cobaan hidup yang luar biasa. Siapa yang paling berat ujiannya? Mereka adalah para anbiya. Kita melihat bagaimana sosok Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak upaya yang dilakukan oleh musuh-musuh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk membunuh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Baik secara kasar maupun secara halus. Ya. Ini adalah tantangan ya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada umat manusia di jalan yang benar. Ya. Ini adalah perjalanan yang luar biasa dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana dakwah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Ya, Nabi dilempari batu, ya. Nabi ya diusir, ya. Nabi disakiti fisik, ya, dan psikologinya. Ini Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena itu, ya, pelajaran atau di antara pelajaran yang kita bisa ambil daripada kisah ini, hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, hendaknya kita ya bersabar ya ketika kita mendakwahkan al-haq, ketika kita mendakwahkan kebenaran, ketika kita mengajak kepada manusia, kita mengajak kepada saudara kita kepada jalan yang benar, maka hendaknya kita bersabar ya. Karena tentu akan banyak hal-hal yang mungkin tidak kita sukai yang kemudian kita dapatkan ya, hinaan, cacian, permusuhan atau mungkin yang lainnya ya. Tapi hendaknya kita tetap bersabar ya, hendaknya kita tetap bersabar di jalan ya dakwah tersebut ya. Kemudian juga ya hendaknya kita ya berusaha untuk istiqomah ya dari apa yang kita dakwahkan tersebut. Jangan kemudian kita menyerah ya, atau kita mundur ya, atau mungkin kita berbalik arah. Jangan ya. Setelah kita mengetahui kebenaran, kita mengetahui al-haq ya, kita mengetahui sunnah-sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka berusaha kita untuk menggenggamnya dengan sekuat-kuatnya ya. Jangan kemudian kita menyerah, kita putus asa atau yang lainnya. Ini hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya ya ini telah selesai ya pelajaran dari perang Khaybar ya, peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Kemudian berikutnya yaitu Ghazwatu Dzatir Riqa' sanah ya as-sabi'ah. Pelajaran berikutnya adalah tentang salah satu di antara peperangan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian perang ini dikenal dengan Dzatu Ar-Riqa' ya. Dan ini terjadi pada tahun yang sama dengan perang Khaybar, yaitu tahun ya ke-7 setelah hijrahnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ba'dan faraga Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-yahud fi Khaybar, ya setelah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya setelah selesai urusannya dengan orang-orang Yahudi di Khaybar ya, yang mana kaum muslimin memenangi peperangan ketika itu dan mendapatkan rampasan atau ghanimah yang sangat banyak jumlahnya. Balaghu sallallahu alaihi wasallam ijtima'u ba'd qabail al-Arab minha qabilatu An-Nar wa Bani Tha'labah wa Bani Muharib kulluhum min al-Ghatafan. Yang mana ketika itu setelah selesai urusan dengan orang-orang Yahudi di Khaybar, maka sampai kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang adanya perkumpulan sebagian ya dari kabilah Arab ya, diantaranya adalah kabilah Anmar, kemudian Bani Tha'labah wa Bani Muharib, dan semua ini mereka berasal dari Ghatafan. Ini kabilah besar ya, yang mana mereka ini ya kabarnya tersebut ya mereka berkumpul tentu ingin memerangi ya kaum muslimin. Fa asra Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khuruj ilaihim fi 400 min ashabihi sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian ketika itu Nabi bersegera, Nabi keluar
ya bersama para sahabatnya ketika itu ada 400 sahabat yang membersamai Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain disebutkan sekitar 700. Ya, inilah sahabat yang keluar ya bersama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pada perang Dzatu Ar-Riqa'. Insyaallah hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya tentang peperangan tersebut. Wallahu taala alam. Ini bisa kita sampaikan ya, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.